Halo guys, welcome to my YouTube channel Juan Sergio. This is my first video, dan di video gue kali ini gue akan sharing kalian mengenai transformasi tubuh gue yang berawal dari kurus seperti ini dan jadi gemuk seperti ini sampai akhirnya jadi seperti ini, seperti sekarang. Oke, so gimana perjalanan transformasi gue? Langsung aja check this out. Oke, berawal memiliki tubuh yang kurus kayak gini. Awalnya gue ingin menaikkan massa bobot tubuh gue jadi jauh lebih berisi supaya gue lebih percaya diri. So akhirnya gue pergi ke tempat gym. Gue juga sempet diajak juga sama teman gue. Jadi gue juga banyak tanya-tanya juga sama teman gue yang udah mulai nge-gym duluan. Dan pada saat awalnya itu gue nggak tahu soal main alat A, alat B, alat C, dan apapun yang kosong alat itu ya itu yang akan gue mainkan. Kenapa? Karena gue paling gak suka yang namanya join. Menurut gue join itu wasting time banget, lama nungguinnya. Apalagi kalau misalnya yang sekali join tuh langsung kayak orang mau keroyokan langsung 3-4 orang, itu bener-bener lama banget nungguinnya. Jadi gue cari apa yang kosong, ya udah itu yang gue mainin. Dan soal makan, dulu gue gak suka makan, makanya gue kurus. Akhirnya gue jadi orang yang hobi banget makan karena gue berpikir gue harus naikin bobot tubuh gue butuh energi lebih pada saat gue nge-gym. Jadi akhirnya gue makan banyak. Yang gue pikirkan pada saat itu adalah pada saat gue makan yang sebanyak apapun tapi gue nge-gym, ya udah itu akan terbakar lagi dan jadi otot. Jadi gue gak perlu khawatir makan apapun yang gue mau, makan apapun yang gue suka. Yang awalnya gue gak hobi makan, akhirnya gue jadi hobi makan. Gue kuliner A, kemana, kesini, kesitu, tuh kayak gue coba. Dan gue mulai hobi makan, banyak banget yang gue makan. Sampai akhirnya selama setahun gue lakukan hal kayak gitu. Nah, tubuh gue akhirnya bertransformasi jadi seperti ini. Nah, pada saat punya tubuh kayak gini, gue masih berasa, wah kayaknya gue udah berhasil naikin bobot tubuh gue. Sampai akhirnya pada saat gue tempat kerja, ada seorang cici, dia bilang begini, Sergio kamu masih nge-gym kan? Masih kok Ci. Tapi kok kayak pipi kamu makin gemuk ya? Ya udahlah gak apa-apa, tandanya kamu bahagia. Gua nge-gym setahun tiba-tiba dia bilang kayak gitu, apakah gue bahagia? Dan tapi gue berpikir enggak lah, dia nggak ngerti, dia soalnya bukan orang gym, nggak akan ngerti kalau misalnya tubuh gue ini justru makin jadi makin bagus. Sampai akhirnya orang tua gue bilang sendiri, yuk kamu mesti diet lu, gemuk lu sekarang, nggak bagus lu gemuk-gemuk. Dan akhirnya gue yang jarang banget nimbang, gue nimbang di saat itu, terus gue ngeliat di kaca tubuh gue, banyak banget ya orang yang bilang gue gemuk ya. Oke, berarti gue ada obesitas sekarang dan gue harus turunin berat badan gue. Berarti selama setahun gue gagal total. Iyalah ya, gagal total. Kalian bisa lihat dari kurus jadi gemuk. Kalau kalian tahu waktu gue kurus itu gue cuma 50 kilo, dan pada saat gue gemuk gue naik 29 kilo, alias gue sekarang 79 kilo di foto ini. Dan ya dibilang berhasil menaikkan bobot tubuh, ya berhasil, cuman tidak seperti apa yang gue harapkan. Gue gak berharap jadi overweight, tapi malah gue jadinya overweight. Ya udah, akhirnya gue searching apa yang salah, gue banyak tanya-tanya juga, dan akhirnya ya mungkin kalian bisa, beberapa dari kalian mungkin bisa tebak apa yang salah. Yang pertama, kalau kalian masih awal nge-gym, tips buat kalian, kalian harus ngitung dulu kebutuhan kalori harian kalian dalam makan ya. Jadi kalian jangan pernah yang namanya itu makan asal, karena makanan itu sangat penting, sangat berpengaruh dalam menaikkan atau menurunkan berat badan tubuh kalian. Oke? Jadi kalian jangan berpikir seperti gue yang dulu, asal gue nge-gym ya udah gue bebas makan apapun yang gue mau. Ya, jadi pertama kalian hitung dulu kebutuhan kalori harian kalian. Gimana cara menghitungnya? Kalian hitung aja dari BMI calculator, itu ada di Google, atau nanti akan gue bahas di video gue selanjutnya. Setelah ngitung BMI calculator kebutuhan kalori harian kalian, kalian perlu tahu kalau itu adalah kalori maintenance kalian. Jadi pada saat keluar hasilnya dari BMI calculator, itu akan menunjukkan kebutuhan kalori maintenance kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menurunkan berat badan kalian, makanya kalian harus program cutting. Program cutting berarti kalian harus kalori defisit. Nah, kalori defisit berarti kalian harus menurunkan 200 kalori dari kebutuhan kalori maintenance kalian. Contoh misalnya kebutuhan kalori maintenance kalian adalah 2100. Ya udah, berarti kalian harus turunkan
dari kalori kebutuhan harian kalian, jadi 1900. Kebalikan dengan program bulking atau kalian ingin naik berat badan, ya kalian naikin aja 200 kalori dari kebutuhan kalori harian kalian dari BMI Calculator. Oke, itu langkah pertama yang perlu kalian lakukan. Kemudian yang kedua, kalian perlu tahu juga, selain mengatur kebutuhan kalori harian kalian juga, kalian maintenance, kalian juga perlu yang namanya asupan protein yang tinggi. Jadi kalau misalnya kalian ingin memiliki otot yang bagus, jangan makannya cuma fat atau cuma karbo terus, ya udah tubuh kalian juga nggak akan pernah terbentuk massa ototnya. Kenapa? Karena potensi dari kalian gym nih, ototnya dihancurin, terus di rebuild jadi otot yang lebih besar, lebih padat, lebih berisi, lebih keras, itu menggunakan protein. Jadi kalau misalnya tanpa protein yang cukup, itu untuk bangun rebuild otot kalian juga nggak akan bisa. Dibutuhkan otot. Nah, gimana sih ngitung kebutuhan protein harian kalian? Oke, kebutuhan protein kalian itu adalah 1,5 itu minimal sampai dengan 2,5 kali dari berat tubuh kalian. Kalau berat tubuh kalian misalnya adalah 60, kalian ya udah kalian aja 60 itu dengan 1,5 sampai dengan 2,5. Oke. Jangan terlalu berlebihan juga karena akan mempengaruhi proses kerja ginjal kalian. Setelah kalian juga kontrol makan kalian juga makan asupan protein yang cukup, kalian juga perlu yang namanya maintain schedule jadwal latihan kalian. Jadi jangan pernah kalian latihan itu tanpa arah. Oh, gue hari ini akan latihan seperti gue di awal dulu, dimana yang kosong arahnya ya situ ya akan gue mainkan alatnya. Oke, jadi gue nggak ada yang namanya chest day, full day, push day, itu nggak pernah ada. Tapi pada saat gue sudah jadi gemuk, akhirnya gue tobat. Jadi untuk jadwal latihan yang gue lakukan adalah pada saat hari pertama gue latihan chest dan juga latihan tricep. Kenapa tricep itu gue latihannya bareng dengan chest? Karena pada saat kalian main chest secara nggak langsung, kalian juga akan latihan tricep karena akan menggunakan otot tricep kalian. Kalau kalian barengan antara chest dan tricep, itu akan optimal. Kemudian di hari kedua gue latihan shoulder dan juga leg. Dan setelah latihan shoulder dan leg, keesokan harinya gue latihan back dan juga bicep. Sama seperti latihan chest dan juga tricep, kalian latihan back secara nggak langsung, kalian juga akan melatih otot bicep kalian. Jadi ini juga akan menjadi latihan optimal kalau kalian barengan antara si back dan juga dengan si bicep kalian. Nah, tapi kenapa gue pisahkan antara latihan tricep dan juga bicep? Padahal sama-sama latihan tangan. Ini bisa juga jadi tips buat kalian. Jadi kalau saya kalian latihan bicep, setelah itu kalian latihan tricep di hari yang sama, otomatis otot kalian bakal kecapean. Oke? Jadi pada saat keesokan harinya kalian latihan, kalian akan ngerasa capek tangan kalian bisa-bisa nggak kuat untuk lifting weight, angkat beban yang berat. Jadi kalau bisa kalian pisahkan hari antara bicep dan juga tricep. Itu dia kenapa pada saat hari pertama gue main chest dan juga main tricep, gue selain dulu tuh main latihan shoulder dan juga leg, besoknya baru gue main back dan juga bicep. Nah, untuk hari keempat itu gue rest day. Ini juga salah satu hal yang penting. Jadi kalian jangan berpikir, oh gue latihan itu nggak perlu rest day. Biar gue cepet berotot, gue harus lakuin extra mile daripada orang-orang biasanya. Kalau ada orang ada rest day, ya mendingan gue nggak usah rest day. No man, itu salah besar. Kalau misalnya kalian tanpa rest day, justru kalian akan merasakan terlalu capek. Kalian akan ngerasain dooms. Apa itu dooms? Dooms itu biasanya kalau misalnya kalian gym itu kalian ngerasa kayak ngilu. Ini buat orang-orang yang masih awal-awal banget gym biasa suka ngeluh gitu ya. Gue capek banget, otot gue sakit-sakit, badan gue sakit-sakit. Dooms itu biasanya 24 sampai dengan 72 jam atau paling lama ya 3 hari. Kalau misalnya lebih lama daripada itu, biasanya karena kalian nggak cukup asupan makanan, nggak cukup asupan protein, kalian nggak melakukan rest day juga, dan juga yang terakhir kalian tentunya mungkin salah main, jadi kalian cedera. Akhirnya kalian ngerasa otot kalian sakit. Kualitas tidur kalian juga perlu kalian jaga. Jangan sampai kalian tidur itu di bawah dari 6 jam. Ya, tidur minimalnya adalah 6 jam, itu udah paling minimal. Dan maksimalnya 9 jam, idealnya itu 7 sampai 8 jam, jangan lebih dan juga jangan kurang. Oke guys, thanks for watching. Kalian keren banget. Kenapa gue bilang kalian keren banget? Karena dengan nonton video ini, gue yakin kalian ingin bertransformasi tubuh kalian ke arah yang lebih baik. Buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar, akan gue bales. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe untuk support channel gue. See you on my next video.